Ya, kalau harga kebutuhan pokok naik, harga BBM juga naik, mungkin Anda membutuhkan inspirasi bisnis begitu ya. Mungkin bisa melirik angkringan yang menjadi bisnis rumahan yang telah merambah ke berbagai wilayah perkotaan. Dari makanan sederhana, bisnis ini menjanjikan omset hingga jutaan rupiah per harinya. Nah, ini bisa jadi sumber inspirasi bisnis untuk Anda. Bude ada satu tusuk aja. Kudu gercep, makin malam makin rame. Meski dikenal berasal dari Yogyakarta, eksistensi angkringan kini sudah menjamur hingga ke pusat-pusat kota. Salah satu pemilik usaha angkringan adalah Marcelinus Dwi Nugroho. Pria kelahiran Yogyakarta ini menjajakan beragam menu angkringan di kawasan Bekasi Kota. Omsetnya bisa mencapai 4 juta rupiah. Tapi catat ya, bukan per bulan, melainkan per hari. Meski baru buka pada malam hari, kesibukan telah dimulai sejak matahari terbit. Pagi ini kami baru berbelanja di Pasar Marakas, Bekasi Utara. Salah satu minuman favorit di angkringan tentu saja udang jahe. Setiap harinya, usaha angkringan milik Marcel membutuhkan 1/4 hingga setengah kilogram jahe merah. Jangan lupa, serai untuk menambah cita rasa udang jahe. Selain nasi kucing, sate kulit dan usus ayam juga jadi menu favorit pelanggan. Nah, untuk usus harus betul-betul dicuci bersih menggunakan air mengalir agar bebas dari lendir dan bau amis. Dikecerotin, belum matang, nunggu kering ya. Setelah matang, usus akan diberi beragam bumbu untuk menambah cita rasa. Bude ada ini. Hati-hati panas, Dok. Udah panas, Bang Dai. Nah. Panas. main buka-buka aja. Oke. Dalam sehari, tempat ini bisa menghabiskan ribuan tusuk sate. Jadi, masaknya harus bersamaan ya, agar lebih cepat selesai. Ini udah matang, Bude? Ini udah matang belum, Bude? Dikit lagi, biar keringan dikit. Kenapa harus kering banget, Bude? Ya biar awet, dia nggak basi. Kalau nggak kering banget, sampai malam takutnya basi. Ya. Oke. Biar tahan lama. Biar tahan lama, karena tidak pakai pengawet. Bude kan panas. Iya, kena uap, Bude. Bisnis kuliner yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir terinspirasi dari kebiasaannya menyantap aneka hidangan di angkringan di Yogyakarta. Dan ternyata di wilayah perkotaan aneka santapan murah meriah ini disambut hangat oleh warga. Waduh, sekali ngicip banjang. Kalau ngicip dikit. Oh, kalau ngicip dikit, nanggung punya kalau ditaruh nih. Harus tusuk aja. Kalau misalnya bersih, dia tuh nggak ada amis sama sekali. Tapi ini belum terlalu kering. Masih kurang sedikit lagi keringnya, ini jangan dipakai lagi. Ada beberapa makanan yang dimasak dengan cara dipanggang untuk menambah cita rasa. Kulit ayam salah satunya. Hampir tidak pernah ada kata libur dalam kamus penjual angkringan. Pekan atau tanggal merah, justru pelanggan semakin ramai. Nah, sebulan terakhir aneka ragam bakso bakar juga selalu habis diborong pembeli. Kita buat juga ya. Wah, kelihatannya menggiurkan. Saya tes satu, boleh ya, Bude? Wah, cahaya. Kalau yang bakso buatannya Bude, yang ini pedas. Tapi emang ini salah satu jadi favorit juga. Selain sate-satean yang lain. Dah. Kerja sebentar minta upah. Oh, sedikit lagi. Ini dia nasi kucing, makanan primadona di angkringan. Nasi kucing sedikit lebih mahal, dibanderol Rp3.000 per bungkus. Nasi kucing berasal dari budaya Kerajaan Mataram yang masih dikenal hingga saat ini. Sebelumnya, hidangan ini merupakan nasi bungkus pemberian raja pada abdi dalamnya. Segini, Bude? Oh, kebanyakan. Dikit. Kalau antrinya kan namanya kucing. Nggak boleh banyak-banyak. Dikit aja udah. Iya.
Berasa buat makan sendiri. Dikit lagi. Ya, dikit lagi dah. Dikit lagi. Ntar kalau masnya kurang 2 bungkus. Kalau kurang 2 bungkus. Ya, makanya dikit biar orang nambah. Oke, kalau kebanyakan juga bukan nasi kucing ya namanya ya. Iya. Nasinya nasi kucing, kucingnya mana nasi macan gitu. Oke. Sudah malam, matahari sudah nyaris terbenam sempurna. Waktunya kita jualan. Agak lumayan banyak ya. Oke. Siap. Jarak dari tempat memasak ke tempat berjualan sebetulnya tidak terlalu jauh, sekitar 4 km. Namun kami harus tetap berhati-hati agar gerobak yang penuh dengan makanan dan minuman ini tidak terjungkal selama dalam perjalanan. Arloji di tangan telah menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya kita berjualan. Masih hangat. Fresh from di panggangan, bukan fresh from di oven, tapi from panggangan. Ada yang mau sate angkringan? 2.000. Rata 2.000. Murah meriah. Ini Mas. Oh siap. Salah tempat, salah tahu. Oh iya. Saya pun mulai merapikan meja dan kursi. Tempat yang dipilih untuk berjualan ini adalah pasar yang buka pada pagi hari. Dan pada malam hari dimanfaatkan untuk berjualan. Cukup luas untuk pelanggan, namun menguras tenaga bagi kami yang mempersiapkan. Tidak berselang lama, setelah lampu angkringan menyala, pengunjung mulai berdatangan. Saya pun mulai sibuk menyiapkan hidangan. Selamat malam Pak, mau pesan apa? Ya, nasi terinya 2 ya Pak? 2. Apa lauknya Pak? Ini satenya 1. Ini Pak, usus? Bukan, yang mana Pak, maaf? Oh, yang ini ya, baik. Dengan pentol. Sudah semua saya kasih ke kasir ya Pak? Lalu? Berada di perkotaan ada sejumlah pengembangan menu, seperti minuman yang lebih bervariasi hingga sajian nasi bakar. Bila pengunjung ingin mencoba makanan lain selain nasi kucing. Kudu gercep, makin malam makin rame. Ketika di shoot ini jam 10-an, tidak ada tanda-tanda sepi. Makin rame. Sudah Mas? Eits, tapi kalau sedang musim hujan, usahakan jangan bawa terlalu banyak menu ya. Biasanya saat musim hujan, sejumlah pelanggan mengurungkan niat untuk bersantap di angkringan. Hari hampir berganti, saya pun sudah dilanda lelah. Ketika di take ini sudah menjelang tengah malam, hampir jam 12, tapi masih ramai. Lihat ekonomi berjalan, tapi mata saya berat, harus diisi dulu energinya supaya bisa bekerja kembali. Nasi kucingnya tidak 1 tapi 3, kayaknya bakal nambah. Nasi pakai teri. Makan lo. Meski omsetnya menggiurkan, menjadi pengusaha angkringan berarti harus menyiapkan waktu sejak pagi hingga hari berganti. Mulai dari berbelanja, memasak, sampai melayani pelanggan. Lelah rasanya itu pasti, namun saya tetap harus melayani pelanggan dengan baik. Dan jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.